Memang hal ini permintaan dari Afu, Pak. Permintaan Afunya dan berdasarkan penelusuran dari Mbah Dukun itu. Mbah Dukun bilang kalau memang Afu sudah meninggal, Pak. Tapi arwahnya terperangkap di dasar sungai. Dan kata Pak Dukun tadi, Afu ini ingin setidaknya jasadnya dapat ditemukan dan dimakamkan dengan layak, Pak. Kami tahunya mungkin gak masuk akal sama kalian, tapi tolonglah kita coba dulu, kata Pak Rahman. Akhirnya setelah mendapatkan tekanan juga nih dari warga yang hadir ya kan, udah Pak coba aja lah dulu Pak, apa salahnya ya kan. Dengan berat hati tim SAR pun mengizinkan Pak Rahman untuk melakukan sesuatu sesuai dengan arahan Mbah Dukun. Mereka langsung bagi tugas tuh, 2 orang dari tim penyelamat akan terjun ke titik tempat Afu melompat. Terus tambah lagi 5 orang lainnya disuruh bergandengan tangan membuat lingkaran mengelilingi titik itu. Jadi 2 orang cari mana titiknya, di sini kata Drio kan. Nah ini titiknya misalnya 5 orang keliling di sini, 1, 2, 3, 4, 5 pegangan tangan. Ini tim SAR nih. Nah Pak Rahman sama Drio datang nih, ya kan? Datang sambil pegang bantal kesayangan si Afu tuh. Berdirilah di tengah-tengah si Afu ini jatuh. Mereka berdua, 5 orang tim SAR bergandengan. Kebayang ya Wak? Dan gak lama setelah itu Pak Rahman dan Drio meletakkan bantal itu tepat di titik hilangnya si Afu, ditaruh di sana. Nah, setelah bantal diletakkan, Pak Rahman sama Drio sedikit mundur nih, sedikit menjauh dari lokasi itu, menyisakan 5 orang tim tadi yang masih membentuk lingkaran tuh. Set. Ini bantal tengah-tengah. Kebayang? Bagus. Nah ajaibnya Wak, bantal itu tetap mengambang, tetap stay di sana, nggak ikut ke bawah anyut, nggak ikut ke bawah anyut, nggak ikut anyut ke bawah arus. Kan arus sungai ada tuh, nggak, dia stay. Ini arus nih, stay. Bantal tuh, itu disaksikan sama semuanya Wak ya. Nah di tengah rasa heran itu, semua orang yang hadir di sana kembali dibuat terkejut ketika mereka melihat bantal itu Wak tiba-tiba tenggelam. Macam ada yang narik di dalam air tuh, tenggelam. Dan di momen itu juga, di tempat yang sama, di titik yang sama, dari dalam air tiba-tiba muncul buih-buih gelembung udara. Gak lama kemudian, sesuatu yang sangat-sangat mencengangkan itu pun terjadi. Kalian tahu? Kemunculan gelembung-gelembung udara itu kemudian disusul dengan jasad Afu yang secara perlahan-lahan naik ke permukaan Wak. Melihat kemunculan jasadnya Afu, semua orang langsung histeris Wak. Mereka nggak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tangis pecah di mana-mana. Terucap juga kata syukur ya kan, karena setelah seminggu hilang, aduh merinding aku. Setelah seminggu hilang, akhirnya jasad Afu juga ditemukan. Dan ajaibnya tidak ada sedikit pun yang berubah dari fisik Afu Wak. Masya Allah, jasadnya masih utuh, ganteng, dan dia macam orang lagi tidur, kata Marta. Bahkan meskipun udah seminggu tenggelam Wak, jasad Afu ini tidak mengeluarkan bau atau bengkak sedikit pun, tidak. Dan jasad Afu ini pun langsunglah dievakuasi dan dibawa pulang ke rumahnya. Proses pemakaman pun langsung dilaksanakan pada sore harinya Wak. Dan sesuai permintaan terakhirnya Afu, jasadnya pun akhirnya dapat dimakamkan dengan layak. Rest in peace Afu. Alhamdulillah. Nah jadi ceritanya selesai nih Nadia? Belum. Ada satu plot twist dari cerita ini yang betul-betul mind blowing kali Wak. Kalian tahu apa? Beberapa hari kemudian, Marta nggak sengaja lah itu dengar obrolan mamanya lagi ngobrol-ngobrol sama tetangga di teras rumah lah Wak. Pada saat itu mereka ini lagi membahas tentang Afu dan ibunya. Nah katanya Wak, ibunya Afu ini pernah cerita ke salah satu tetangga mereka bahwa sejak Afu sakit malaria, ibunya ini memang jadi protektif kali sama si Afu. Protektif kali. Itulah kenapa waktu itu makanya mamanya nggak ngizinin Afu buat pergi main ke sungai ya kan. Tapi Wak, yang mengejutkannya adalah alasan ibu Afu ini protektif bukan karena takut Afu ini jatuh sakit lagi Wak, melainkan sebuah alasan lain yang betul-betul tidak pernah Marta bayangkan, tidak pernah Marta sangka. Konon katanya dulu itu kedua orang tuanya si Afu ini susah punya anak Wak. Mereka udah nikah bertahun-tahun ya kan, tapi belum juga dikaruniai keturunan. Akhirnya saking pengennya punya anak, mereka pun memutuskan untuk minta bantuan ke orang pintar. Nah entah kayak gimana lah ini ceritanya Wak ya, tapi yang jelas akhirnya ini dari si Marta nih Wak ya, akhirnya mereka betulan punya anak. Afu lah itu anaknya. Tapi karena lahirnya Afu ini dibantu sama si orang pintar itu, tentu selalu ada harga yang harus dibayar kan Wak. Nah ternyata perjanjiannya adalah si orang pintar ini akan membantu